Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN yang dimana kita akan membahas dan mempelajari mengenai subah baru. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian untuk mempersiapkan alat tulis dan buku paketnya. Dan jangan lupa ya, catat hal-hal penting mengenai bab ini gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem peradilan di Indonesia. Tetapi sebelumnya, ada yang masih ingat mengenai sistem hukum di Indonesia yang minggu kemarin kita pelajari? Nah, kalau gitu, kalau ada yang masih belum ingat, minggu kemarin kita mempelajari mengenai sistem hukum di Indonesia, yang dimana seperti kita ketahui bahwasanya hukum itu merupakan suatu peraturan yang ada di dalam masyarakat yang harus kita patuhi, yang bersifat memaksa. Nah, jika kita melanggar suatu hukum, maka kita akan mendapatkan sanksi ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem peradilan di Indonesia. Coba di sini ada yang mengetahui mengenai sistem peradilan di Indonesia? Pasti banyak ya, sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di berita, di koran, ataupun di dalam sekolah gitu mengenai peradilan gitu ya, mengenai sistem peradilan yang dimana kita selalu mengetahui atau kita sering sekali mendengar mengenai kata-kata tentang sistem peradilan gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, Ibu di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada 6. Yang pertama ada peserta didik dapat memahami pengertian peradilan nasional. Yang kedua ada peserta didik dapat menjelaskan pengertian peradilan nasional. Yang ketiga ada peserta didik dapat menjelaskan dasar hukum dari peradilan di Indonesia. Yang keempat ada peserta didik dapat memahami secara mendalam mengenai dasar hukum dari sistem peradilan di Indonesia. Dan yang kelima ada peserta didik dapat menjelaskan mengenai klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Yang terakhir ada peserta didik dapat menjelaskan mengenai peranan lembaga peradilan di Indonesia. Nah, jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh gitu dari kita mempelajari sistem peradilan di Indonesia ini. Nah, baik, kita ada peta konsepnya mengenai sistem peradilan Indonesia itu. Yang pertama ada, kita akan mempelajari mengenai makna. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai dasar hukum peradilan di Indonesia. Yang ketiga ada, kita akan mempelajari mengenai jenis hukum, jenis peradilan di Indonesia. Dan keempat ada, kita akan mempelajari tingkatan peradilan. Nah, materi pertama yang kita bahas itu mengenai makna lembaga peradilan. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kita itu, negara itu pasti mempunyai suatu kekuasaan, mempunyai otoritas tertentu. Nah, dalam hal ini negara juga mempunyai otoritas dalam kekuasaan terhadap kehakiman, yang dimana kekuasaan kehakiman ini berpusat di Mahkamah Agung ya. Nah, mengenai lembaga peradilan ini sering kita lihat atau kita sering mendengar mengenai 3 istilah. Yang pertama ada lembaga peradilan, yang kedua ada peradilan, yang ketiga ada pengadilan. Lalu apa sih ketiga hal tersebut gitu ya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara, dan dalam hal ini otoritas negara dalam bidang kehakiman, dengan sumber hukumnya itu peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu sendiri. Yang kedua ada peradilan. Istilah peradilan ini sering kita lihat ya atau sering kita dengar di TV gitu, memang di peradilan. Lalu apa sih peradilan itu? Peradilan itu merupakan suatu proses mengadili suatu perkara dengan kategori perkara yang diselesaikannya gitu ya. Nah, yang terakhir ada pengadilan. Pengadilan itu merupakan suatu dalam hal ini suatu pengadilan itu tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya
Ketiga hal tersebut, lembaga peradilan itu merupakan suatu lembaganya, dan peradilan itu merupakan suatu proses, dan terakhir pengadilan itu merupakan suatu tempatnya dalam mengadili. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu mengenai dasar hukum dari sistem peradilan di Indonesia. Apa saja sih dasar hukum yang ada di dalam sistem peradilan di Indonesia itu? Yang pertama itu ada Pancasila. Pancasila, kita kan ketahui bahwasanya Pancasila itu kan kita mengenal Pancasila, dasar negaranya itu. Pasti dalam sistem peradilan Indonesia itu ada sila yang menggambarkan ini sistem peradilan Indonesia, yaitu ada pada sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dasar hukum juga ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu bab 9 pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan ada masih banyak lagi dasar hukum negara Republik Indonesia itu dalam dasar hukum peradilan di Indonesia. Kalau kita jumlahkan ada 18 mengenai dasar hukum sistem peradilan di Indonesia. Nah, ini dia dasar hukum peradilan di Indonesia itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai klasifikasi dari lembaga peradilan. Nah, perangkat lembaga peradilan itu, seperti kita ketahui bahwasanya dalam buku paket itu ada 2. Yang pertama ada di bawah Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Apa saja sih yang ada di dalam Mahkamah Agung itu? Yang pertama ada pengadilan umum. Pengadilan umum itu terdiri dari pengadilan negara dan pengadilan tinggi. Pengadilan negara itu berpusat di yang mengurusi atau memutuskan suatu perkara di kabupaten atau kota, sedangkan pengadilan tinggi itu berfokus kepada mengadili di provinsi. Yang kedua ada pengadilan agama. Pengadilan agama ini ada 2 juga. Yang pertama ada pengadilan agama yang berpusat atau memutuskan suatu perkara itu di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan yang kedua ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi agama itu mengadili atau memproses suatu perkara itu di tingkat provinsi. Yang ketiga ada peradilan militer yang berkenaan mengenai pengadilan militer ya. Nah, yang keempat ada pengadilan tata usaha negara. Ada 2 mengenai pengadilan tata usaha negara itu. Yang pertama pengadilan tata usaha negara, yang kedua ada dalam pengadilan tinggi tata usaha negara, yang dimana yang pertama itu merupakan suatu proses hukum di dalam suatu hukum di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan yang kedua itu pengadilan tinggi tata usaha negara itu berpusat ke mengadili suatu perkara itu di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya itu mengenai Mahkamah Konstitusi. Tadi kan ada di dalam materi perangkat lembaga peradilan atau klasifikasi lembaga peradilan itu kan ada 2, di bawah Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Yang kita akan mengenai Mahkamah Konstitusi ini. Apa sih tugas dan wewenang mengenai Mahkamah Konstitusi ini? Yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua ada memutus pembubaran partai politik. Yang ketiga ada memutus suatu sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir ada memutuskan suatu perselisihan tentang hasil dari suatu pemilihan umum. Nah, itu merupakan tugas dari Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tingkatan lembaga peradilan. Tadi kan kita sudah mengenal mengenai pengadilan umum, mengenai peradilan agama, peradilan militer, dan lain-lain. Nah, kita akan mempelajari mengenai tingkat lembaga peradilan. Selanjutnya mengenai tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan lembaga peradilan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini merupakan suatu pengadilan tingkat pertama yang mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Yang tadi kan ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, dan tata usaha itu kan termasuk ke dalam pengadilan tingkat pertama. Yang kedua ada pengadilan tingkat kedua. Nah, pengadilan tingkat kedua ini merupakan suatu pengadilan tingkat tinggi
yang mempunyai kekuasaan kehakiman atau kekuasaan hukum itu yang meliputi satu provinsi, yang tadi termasuk ke dalam pengadilan tinggi, ada pengadilan tinggi agama, dan ada pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara. Selanjutnya yang ketiga ada kasasi oleh Mahkamah Agung. Nah, kasasi oleh Mahkamah Agung ini, dalam hal kasasi itu yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sahnya putusan hakim pengadilan karena putusan itu salah satu ya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu ya. Yang terakhir kita akan pelajari mengenai peranan lembaga peradilan. Apa sih itu? Yang pertama ada peradilan umum. Peranan dari peradilan umum itu yaitu mengadili tingkat kasasi di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua ada pengadilan agama. Nah, pengadilan agama itu mengadili atau memutuskan suatu perkara yang beragama Islam. Selanjutnya ada pengadilan militer. Nah, pengadilan militer itu merupakan suatu proses pengadilan dalam lapangan hukum pidana yang terjadi di antara pihak TNI. Selanjutnya ada PTON, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, yang peranannya itu yaitu mengadili sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri. Ini materi yang kita bahas. Nah, silahkan untuk menyaksikan video ini. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi pelaku tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara proses peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut: A. Pancasila, terutama sila 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. D. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. E. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. F. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. G. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. H. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. I. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. J. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. K. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. L. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. M. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. N. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. O. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. P. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. I.
Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang khususnya tentang dua hal berikut. 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. 1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan saksama dan wajar. 3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. 4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. 1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. 1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2. Melampaui batas wewenang. 3. Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 6. Peran lembaga peradilan. Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana khususnya bagi pihak-pihak berikut. 1. Anggota TNI. 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. 2. Perbuatan tercela dan atau 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, gimana videonya, menarik bukan? Nah, itu merupakan suatu metode yang Ibu gunakan mengenai sistem peradilan Indonesia itu. Ibu menampilkan video supaya kalian lebih memahami mengenai sistem peradilan yang kita bahas pada minggu ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya sistem peradilan di Indonesia itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada peradilan umum dan yang kedua ada peradilan khusus. Nah, undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman itu yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
Nah, dalam hal ini untuk tingkatan pengadilannya itu sendiri ada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat pertama, ada yaitu kita sering sebut mengenai pengadilan negeri. Tingkat kedua itu kita sering sebut mengenai pengadilan tinggi, dan yang ketiga itu ada tingkat kasasi. Baik, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa kalian untuk selalu tertib akan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.